memang onkologi dan ginekologi itu adalah heart atau intisari dari ilmu ginekologi ya. Nah, ini ada beberapa topik tadi terkait dengan KB ya, mengenal KB pentingnya apa sih KB, penata laksanaannya, efek samping jika muncul ya. Kemudian gangguan haid mungkin satu dari tiga pasien atau klien gitu ya datang ke pelayanan ginekologi itu terkait dengan gangguan haid ya. Jadi ini perlu dipahami apa sih haid normal itu kayak apa, gangguannya seperti apa, deteksi dini dan penanganannya itu juga harus paham ya. Kemudian infertilitas ya. Infertilitas itu walaupun Indonesia itu negara yang highly populated ya, banyak sekali penduduknya, namun infertilitas itu tetap menjadi permasalahan ya bagi sejumlah pasangan ya. Karena eh, keturunan atau fungsi reproduksi fertilitas itu adalah hak sebenarnya, sehingga kita ikut harus tahu apa sih diagnosisnya infertilitas, kapan orang harus periksa karena belum hamil ya gitu, belum dapat momongan gitu ya, itu harus tahu ya. Kemudian HRT atau hormone replacement therapy ini walaupun mungkin teman-teman semua nanti nggak akan meresepi, tapi tahu gitu bahwa wanita di usia menopause misalnya itu bisa kita bantu dengan penggunaan obat-obat atau agen hormonal ya, sehingga risiko dari menopause bisa diatasi. Kemudian penyakit ginekologis ya, nanti akan saya sampaikan outline ya. Jadi mungkin masalah-masalah ginekologi yang paling umum yang harus dikuasai, deteksi dininya ya, diagnosis awalnya, permasalahan kesehatan reproduksi dan penanganan terkait. Nah, ini saya bagi beberapa bagian ya. Yang pertama tentang berkaitan dengan kontrasepsi gitu. Nanti kalau lebih diskusi bisa ya. Nanti kalau ada saya mungkin ada pertanyaan, adik-adik bisa coba jawab aja. Nggak harus benar. Karena kan ini diskusi. Diskusi itu tujuannya biar satu nggak ngantuk ya. Dua, saya ingin memastikan adik-adik itu in touch gitu dengan materinya ya. Jadi mengikuti ya. Jadi kalau diskusi nanti harap apa ya ikut jawab gitu ya, nyaut. Memang kalau offline sih lebih enak ya, bisa didatangi, bisa ditanya langsung. Tapi kalau online walaupun adik-adik nanti ini mungkin ada yang on cam, ada yang enggak masalah. Yang penting kalau kita diskusi tetap bisa jalan ya. Gitu ya. Halo. Baik, dok. Ya. Baik, dok. Ya, satu unwanted pregnancy itu apa sih? Unwanted pregnancy itu adalah kehamilan yang mudahnya tidak, kalau diterjemahkan letterlock itu tidak diinginkan. Sebenarnya bisa tidak diinginkan tuh bukan nggak pengen hamil sama sekali, nggak. Kadang mungkin pasangan itu merasa sudah punya anak cukup ya, atau tidak eh, tidak terencana ya, sehingga unwanted pregnancy ini sangat berhubungan dengan apa, komplikasi ya. Kenapa? Karena unwanted kehamilan itu sangat membutuhkan support ya dari ibu terutama dan lingkungan ya. Ibu ini akan memberikan eh, misalnya nutrisi tercukupi ya, menjaga kehamilannya agar baik dan sehat, kontrol misalnya, atau suami pasangan itu juga membantu untuk itu tercapai. Tapi saat unwanted maka kehamilan itu menjadi rentan ya, sehingga banyak sekali keluaran janin yang tidak baik karena unwanted pregnancy atau bahkan berujung pada aborsi ya. Nah, unwanted pregnancy ini apa namanya harus dipahami bahwa upaya untuk mencegah unwanted pregnancy ini adalah tata laksana kontrasepsi yang baik ya. Jadi eh, palang pintu utama ya, palang pintu utama atau agen utama dalam mengoptimalkan kontrasepsi itu adalah teman-teman di vaskes pertama. Ya, vaskes pertama itu dokter umum, bidan, perawat ya. Jadi harus paham kontrasepsi itu apa, jenisnya itu apa, kemudian indikasi kontraindikasi juga harus tahu sehingga bisa membantu ya, membantu memilihkan metode kontrasepsi yang paling aman dan paling efektif ya. Jadi unwanted pregnancy ini hubungannya sama kontrasepsi ya.
Kira-kira biasanya kalau unwanted pregnancy itu menurut kalian ya bisa dicegah nggak? Bisa dong. Dengan cara apa? Dengan cara penggunaan alat kontrasepsi. Satu, ya tadi sudah disampaikan apa lagi? Merencanakan cara kehamilan. Apa? Merencanakan cara kehamilan. Ya itu bagian dari tujuan dari kontrasepsi. Apalagi namanya safe sex ya, hubungan seksual yang aman. Hubungan seksual yang aman itu apa ya? Hubungan seksual dengan satu dengan pasangan yang sah secara hukum, secara agama itu pasti nomor satu, Dek. Ya, unwanted pregnancy selain pada wanita pasangan yang sudah menikah kan pada pasangan yang belum menikah dan itu pasti unwanted, jarang. Kita di norma sosial budaya kita itu bukan sesuatu yang acceptable. Yang rame-rame nih YouTube itu kan, siapa itu namanya Erika, siapa itu unwanted pregnancy ya. Prosesnya mau tapi hamilnya nggak mau kan. Unwanted pregnancy kenapa? Karena unsafe sex. Pasangan yang tidak legitimate secara agama maupun hukum. Jadi hubungan seksual yang aman itu apa ya? Hubungan seksual yang halal itu loh, Dek. Ya, jangan coba-coba sebelum halal itu ya. Nah, ini perlu diedukasi juga keluarga kita, masyarakat sekitar kita. Karena nanti kalian jadi bidan itu ya. Nanti pasti akan ada punya grup, itu grup WA sama warga ya, mau ibu PKK ya. Maksudnya ini hal seperti ini harus diedukasi terus bahwa safe sex itu adalah upaya. Jadi angka kematian ibu itu, ya angka kematian ibu itu bisa kita cegah dengan mencegah kehamilan yang berisiko. Salah satunya ini unwanted pregnancy. Anak usia sekolah, SMP, SMA, belum menikah hamil, pasti unwanted pregnancy, ya kan? Bahkan ada satu kasus yang saya ingat betul itu ya, di Sarjito itu ada pasien datang, ya unwanted pregnancy, mencoba menggugurkan gitu ya, dengan cara minum misoprostol ya, 10 tablet ya. Bayangkan 10 tablet. Padahal batasnya kan harusnya maksimal ya 5 tablet. Kan kalau kita baca di textbook itu di tablet ke-10 risiko ruptur uteri spontan terjadi ya kan. Betul dia datang dengan ruptur uteri. Jadi uterusnya itu waktu kita buka laparot pasien perdarahan hebat, shock datang kayak gini kita buka perut uterus itu terbelah dua ya, pecah ruptur spontan. Ya, karena apa? Ya itu unwanted pregnancy kemudian unsafe abortion gitu. Kebetulan ini pasien ini mahasiswa ya, mahasiswi nih, mahasiswi kebetulan mahasiswi kebidanan ya, bukan dari Poltekkes Jogja bukan, tapi ada salah satu lah kampus itu. Saya tanya, Dek, kamu kok bisa coba itu gitu? Ya karena masih sekolah dok, nggak boleh hamil gitu. Nah gitu loh. Artinya gimana? Kalau pengen nggak hamil dulu ya jangan berhubungan dulu gitu loh. Ya, jadi harus bisa menjaga diri ya. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa abortion ini abortion yang apa namanya non medisinalis ya itu sangat berhubungan dengan unwanted pregnancy ini ya. Di mana ada sekitar 25 juta ya, 25 juta unsafe abortion di seluruh dunia. 25 juta penduduk apa namanya? Penduduk Singapura aja nggak sebanyak itu bayangkan ya. Setiap tahun setiap tahun ya ada 25 juta calon manusia digugurkan ya dengan cara yang tidak aman. Artinya pasti dengan cara yang tidak halal, tidak benar gitu. Unsafe abortion. Ya jadi kalau kita lihat ya ini berhubungan dengan resiko kematian dan morbiditas yang berat pada wanita maupun ya pada wanitanya gitu ya. Dan bahkan satu dari tiga menggunakan metode yang dangerous ya, metode yang ngeri sedap. Saya pernah dulu waktu ditugas di daerah tuh metode aborsi di daerah tuh ngeri-ngeri deh. Ada metode yang
masukkan tangkai pohon rambutan ya. Tangkai pohon rambutan dimasuk sogrok-sogrok. Ini betul sih keguguran, tapi ibunya juga gugur gitu. Jadi perdarahan nih. But active abortion itu aneh-aneh metodenya. Ya kenapa? Ya karena kurang edukasi, kurang pemahaman tentang eh, itu tadi ya, kehamilan tidak diinginkan, bahkan juga proses abortus yang tidak aman. Ya. Dan sebagian besar terjadi di developing world, jadi negara yang belum maju. Ya, kira-kira Indonesia ini negara sudah maju belum ini? Kita hampir 80 tahun merdeka ini sudah maju belum? Ya. Di antara di Indonesia nih, kira-kira. Ini paling jauh nih mahasiswanya dari mana, Dik, paling jauh kamu? Ada yang dari kamu dari mana, Dik, paling jauh, Dik? Namanya keren-keren ya, ada Baby Alexandra. Ini dari Alexandria ini ya. Dari Sulawesi, Dok. Oh, Sulawesi. Sulawesi mana, Dik? Sulawesi Utara di Kota Manado. Oh, Manado mah kota ya. Berarti Iya, kamu persilangan, biasanya orang Manado tuh silangan ya. Ras bule sama orang Asia. iya, Dok. Apa nenekmu orang bule ya? Kakeknya, Dok. Oh, orang mana? Belanda deh kalau nggak salah. Oke. Ada yang lebih jauh Nanti lagi kakek NTT? buyut. Ada yang lebih jauh lagi Gimana? nggak NTT, Papua nggak ada? Kayaknya paling jauh Sulawesi Utara. Oke. Jadi kira-kira nih, unsafe abortion di Sulawesi tinggi nggak? Eh, enggak deh, Dok. Kita lihat data ya. Paling Iya. tinggi menurut kalian paling tinggi di mana, Dek? Abortus yang berbahaya ini, yang tidak aman, yang non medisinalis ini. Kira-kira paling banyak terjadi abortus di mana? Jakarta ya, ranking 1 ya. Paling banyak tentu di Jawa. Ini datanya unwanted pregnancy itu paling banyak di provinsi DKI Jakarta. Nomor 2, loh, lihat loh nomor 2. Nomor 2 mana nih? Coba lihat. Yogyakarta. Gitu loh. Jadi adik-adik ini di lingkungan yang dangerous loh ya, secara sosial sebenarnya. Ya, secara sosial. Jadi hubungan hubungan apa namanya? Hubungan sosial laki-laki perempuan harus lebih dijaga, lebih hati-hati ya. Jangan sampai kita terjebak dalam hal yang berbahaya. Ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya unsafe abortion ini sangat bisa diatasi dengan satu itu aksesibilitas terhadap kontrasepsi ya. Bayangkan kalau pasangan suami istri tadi ya yang apa istilahnya eh, belum menghendaki kehamilan lagi karena mungkin alasan ekonomi atau jarak kehamilan terlalu dekat dan sebagainya, alasan sosial. Namun kita mampu memberikan pelayanan kontrasepsi yang optimal, maka kita bisa apa namanya menjangkau kelompok unintended pregnancy ini ya. Ya, dari kelompok yang unintended pregnancy ini ada non-use or long gaps in use ya, sama inconsistent use yang tinggi. Jadi hanya 5% aja yang punya akses kontrasepsi itu. Ya, jadi sebagian besar itu ya tidak punya akses kontrasepsi. Jadi kontrasepsi itu bukan ditawarkan saat pasien hamil ya atau baru lahiran, bukan. Jadi kontrasepsi itu harus menjangkau sebelum pasangan itu hamil atau di saat tidak hamil, bahwa kontrasepsi itu penting dan bisa membantu merencanakan kehamilan. Ya, metode kontrasepsi ada apa saja? Coba, ada yang tahu nggak? Metode kontrasepsi ada apa saja, Dik? Ada metode hormonal dan Kombinasi. non-hormonal, Dokter.
Oke, cara belajarnya gini, dari yang paling sederhana, metode kontrasepsi paling sederhana apa namanya? Nanti kita ngomong paling sederhana dulu, baru nanti yang paling canggih kan gitu ya. Yang paling sederhana dulu apa namanya metodenya? Kondom bukan dokter. Apa? Kondom, penggunaan kondom. Kondom. Kondom paling sederhana. Perhitungan masa subur, Apa, Dek? Yang kencang? melihat masa subur. Oke, metode kondom sederhana katanya. Ah, nggak terlalu, masih harus beli ke Indomaret ya kan? Masih repot, kamu harus nyari, harus beli ya kan? Kalau metode kalender, dokter. Metode kalender. Ah, masih repot juga harus beli kalender kamu, Dek. Tanggalan ya kan? Harus lihat kalender dan tanggalan. Ada yang lebih sederhana lagi nggak? Kalau dokter kalau coitus interruptus yang senggaman itu dok, Ya, senggaman terputus. ya, itu metode yang paling sederhana, namanya coitus interruptus ya. Jadi menghindari ejakulasi di traktus genital wanita ya. Coitus interruptus atau apa ya al-azal itu ya. Kalau zaman dulu itu memang metode metode kontrasepsi paling kuno sebenarnya, bahwa dulu tuh orang tahu kalau saripati pria masuk ke dalam wanita yang menimbulkan kehamilan, sehingga itu dicegah dengan cara keluar di luar gitu kan. Coitus interruptus. Tapi itu bukan metode yang efektif. Kenapa? Karena sulit mengendalikan bahwa seorang suami itu interruptus ya, sehingga angka kepatuhannya rendah, sehingga atau dalam kata lain angka kegagalan kontrasepsi metode coitus itu pasti tinggi gitu kan. Nah, maka perkembangan kedokteran makin maju bahwa ovulasi itu tertentu tanggalnya ya. Ada periode subur, ada periode tidak subur yang itu dapat dikenali dan kemudian menjadi jadwal apa namanya hubungan suami istri ya. Ada tanggal-tanggal tertentu yang dihindari, ada tanggal-tanggal tertentu yang mungkin bisa dilakukan. Nah, tentu syarat dari metode kalender itu adalah syaratnya apa kira-kira? Syaratnya apa kalau metode kalender itu? Mengetahui lendir serviks, dok. Hmm? Mengetahui Syaratnya adalah jadwal haidnya teratur ya. Iya kan, kalau nggak teratur kan sulit kamu bisa apa namanya menentukan tanggal-tanggal yang safe dan unsafe. Ya. Jadi kekurangan coitus interruptus satu, compliance atau kepatuhan rendah jelas ya. Kalau sehingga efektivitasnya pasti juga jelek, buruk. Kalau kalender ada syaratnya. Syaratnya adalah menstruasi harus teratur, harus patuh ya. Sehingga metode kalender ini walaupun sederhana tapi juga punya angka kegagalan yang tinggi. Kemudian dikembangkan metode barrier ya kan, karena konstruktur susah ya, maka udah dibatasi aja, dikasih pembatas saja sehingga tidak bertemu ejakulat sperma masuk ke dalam traktus genital ya. Bahkan barrier, metode barrier atau kondom kalau kalian kenal itu dulu menggunakan bahan organik ya, dari usus sapi, macam-macam. Jadi apa namanya, dalam perkembangan metode barrier ini makin canggih, makin maju. Saat ini menggunakan latex ya dengan diameter porinya lebih kecil dari diameter sperma sehingga harusnya tidak tembus. Tapi perlu diketahui bahwa menggunakan kondom itu juga perlu mengetahui caranya. Nah, ini yang mengedukasi siapa ya teman-teman di fase 1 biasanya, atau mungkin kalau sekarang di sosial media, di YouTube juga banyak ya. Tapi harus tahu bahwa gimana cara menggunakan kondom ya. Barrier pada pria ada juga barrier pada wanita ya, women's barrier itu juga ada. Nah, itu cara menggunakannya bagaimana. Dan ini juga sangat berhubungan dengan kepatuhan penggunaan ya. Nah, oleh karena itu mulai dikembangkan metode-metode kontrasepsi yang jangka panjang ya. Metode kontrasepsi jangka panjang ini apa saja lah, ini yang kita bahas. Metode kontrasepsi jangka panjang ada yang
hormonal, ada yang non hormonal gitu loh, Dek. Jadi kalau ditanyain metode kontrasepsi apa saja, jangan langsung hormonal dan non hormonal ya. Ada metode kontrasepsi alami ya. Alami itu ya tadi Destructus, kalender ya. Kemudian metode kontrasepsi barrier, kemudian baru metode kontrasepsi jangka panjang dan metode kontrasepsi permanen gitu ya. Metode kontrasepsi jangka panjang itu dibagi dua ya, ada yang hormonal dan non hormonal. Bedanya apa? Kalau metode kontrasepsi hormonal tuh apa sih isinya? Isinya apa, kemudian cara kerjanya gimana? Ada yang tahu, Dek? Dari kontrasepsi hormonal itu isinya ada hormon estrogen sama hormon progesteron. Estrogen dan progesteron. Oke, kita mau mendengar jawaban Sohih ya. Ya, wes. Ada namanya Sohih nih di sini. Mesti kalau ditanyain jawabannya Sohih ini ya. Sohih Mira. Apa, Dek? Kira-kira menurutmu KB hormonal itu isinya hormon apa sih? Isinya hormon estrogen, isinya hormon estrogen, dokter. Estrogen. Estrogen aja. Sama progesteron. Estrogen dan progesteron. Oke. Ya, ini sebelum apa namanya? Sebelum saya jelaskan, tolong kalian punya HP Android nggak? Punya HP Android atau masih ada yang HP-nya Nokia jadul nggak? Android punya kan? Ada punya HP Android semua ya? Ya, Dok. Punya. Atau Punya, iPhone juga dokter. boleh. Download nih ya di Play Store itu tolong di-download sekarang ya. Play Store nih. WHO MEC Will atau Klub KB ya. Di-download sekarang coba. Sudah ada yang berhasil download? Sudah. Coba dilihatin ke kamera yang sudah benar apa enggak aplikasinya. Ya, kalau sekarang warnanya biru ya yang di WHO itu ya. Dulu kan warnanya hijau. Yang ini Klub KB warnanya hijau ya. Kalau yang di WHO itu warnanya biru. Isinya sama. Intinya jadi Klub KB ini atau MHC Wheels ini adalah alat bantu ya. Alat bantu kalian untuk menjelaskan kepada pasien metode kontrasepsi jangka panjang dan permanen. Ya, ini alat bantu. Ini akan membantu kalian menjelaskan pilihan yang terbaik buat pasien. Kalau zaman dulu sebelum aplikasi kan dibentuknya roda gitu diputar-putar gitu ya. Nanti akan ketemu kategorisasi 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau 1 dan 2 itu dapat digunakan, 3 dan 4 jangan digunakan. Ya. Nah, tapi dasar ilmunya harus tahu bahwa
KB hormonal itu isinya hormon bisa progestin saja, bisa ya atau kombinasi ya dengan estrogen. Keduanya ini hormon steroid ya. Hormon steroid itu hormon yang tidak larut air ya, atau hormon apa lipofilik ya. Hormon lipofilik tidak larut air ini maka di dalam darah itu harus diangkut dengan protein khusus namanya globulin ya, atau eh, steroid hormon banding globulin SHBG namanya. Istilahnya protein globulin lah, ibarat jalan itu ada truk khusus yang ngangkut hormon steroid ini. Jadi nggak bisa berenang-renang sendiri di serum di darah, nggak bisa. Ya, oleh karena itu ya hormon-hormon steroid ini membutuhkan globulin yang cukup, ya, di mana yang menghasilkan itu adalah liver, itu satu ya. Jadi otomatis orang-orang dengan sakit hati ya, liver, hepatitis, sirosis, apalagi kanker hati pasti nggak boleh. Gitu. Ini ilmu dasarnya ya. Yang kedua, hormon steroid itu, hormon estrogen itu sifatnya memicu proliferasi pada sel-sel yang punya reseptor estrogen. Apa saja ya? Ya yang normal sel ductus payudara, sel endometrium ya, dan sebagainya. Nah, pada kondisi di mana wanita itu punya pertumbuhan abnormal dengan rangsangan estrogen, misalnya kanker payudara, itu kan dia akan kalau dikasih estrogen seperti ilalang disirami hujan gitu loh. Sehingga makin subur. Maka pasien dengan kanker payudara atau riwayat kanker payudara atau keluarga inti dengan kanker payudara pasti kontraindikasi. Begitu halnya dengan pasien dengan kanker endometrium gitu. Kenapa? Karena ada reseptor estrogennya. Ya, itu ilmu dasarnya harus tahu ya. Terus wanita dengan hipertensi. Kenapa hipertensi? Hormon steroid itu meningkatkan MAP ya, mid arterial pressure. Jadi sehingga jantung kerjanya juga lebih berat, punya efek kronotropik, makin kenceng denyutnya, ya hipertensinya makin tidak terkontrol. Jadi secara umum orang wanita dengan hipertensi tidak terkontrol pasti kontraindikasi KB hormonal gitu loh, ya terutama yang mengandung estrogen. Nah, kalau kalian pengen praktis pakai alat ini gitu, klop KB atau MEC wheel ini, jadi tinggal diputer-puter nih. Coba sekarang dilihat ya. Misalnya ini, misalnya pasien dengan coba udah bisa deh MEC wheel-nya? Sudah. Bisa coba dilihatin di layar Siti. Aisyah udah bisa katanya. Coba kayak mana aplikasinya? Nggak kelihatan nih. Oh, mohon maaf dok, sebelumnya kita udah diminta download oleh Buniken. Diminta apa? Udah pernah download dengan Buniken. Oh, udah pernah download. Itu udah bisa ya. Ya, kalau udah bisa syukur. Jadi prinsipnya memang Klub KB ini MNC Wheels ini membantu kalian memilihkan metode terbaik dalam konseling KB ya. Ya, kalau udah bisa tinggal dipraktekkan latihan ya. Itu. Nah, ini rangkuman ya. Tadi rangkuman apa yang kita sampaikan apa namanya five types of birth control methods ya. Metode alami ya. Tadi ya withdrawal teknik, withdrawal methods ya. Kemudian kalender ini natural disaster methods. Reversible tentu tidak mempengaruhi fisiologi tubuh ya. Tapi kekurangannya tuh efektivitasnya rendah nih. 25% gagal itu least efektif. Jadi 1 dari 4 gagal. Ya, karena apa ya tadi kepatuhan harus siklusnya teratur sekali ya. Dan barrier methods ini juga membaik ya, membaik efektivitasnya lebih bagus 71 sampai 86% ya. Bisa membantu mengurangi angka kegagalan. Kenapa sih kok masih tinggi angka kegagalannya? Karena kepatuhan tadi.
Ya, kepatuhan sama metode yang salah dalam menggunakan. Ini peran kalian dalam mengedukasi. Berikutnya adalah apa namanya metode jangka panjang ya. Walaupun jangka panjang ini ada short acting methods, long acting methods. Maksudnya kalau short acting methods ini setiap bulan harus apa diperbarui kan, misalnya pil kan ini kan 30 hari sekali, patch shots yang 1 bulanan, ada juga yang 3 bulanan ya. Kemudian ring ini ada hormonnya juga, hormon progestinnya juga. Kemudian long acting methods ada yang hormonal dan non hormonal juga. IUD sifatnya ada yang menggunakan hormon, ada yang tidak, ya kan? Kalau IUD yang tanpa hormon itu cara kerjanya gimana? IUD kan ada 2 macam. Ini kan akan mengedukasi ya, akan mengedukasi KB IUD misalnya. IUD cara kerjanya gimana, Melani Handayani? Gimana dong? Cara kerja IUD gimana? Menghalangi bertemunya sperma dan ovum. Bisa. Kok bisa, caranya gimana? Ini ya, maaf dokter, ini untuk hormonal atau non hormonal ya dok? Ya, yang kamu tahu aja. Oh, iya. Dua-duanya Untuk aja. IUD hormonal itu melepaskan hormon progestin yang mengentalkan lendir cervix sehingga sperma sulit mencapai sel telur dan juga dapat menipiskan lapisan rahim. Untuk IUD non hormonal yang terbuat dari tembaga itu Coba bekerja nggak baca, dengan coba, melepas. coba. Gimana dok? Jangan baca, lihat saya. Ini Oh, kan menilai kamu udah paham apa belum gitu loh. oh yang apa? Ya, yang kamu Non tahu aja. tembaga itu jadi dari tembaganya itu men menghalangi sperma untuk bertemu Kok dengan bisa, ovum. kok bisa tembaga menghalangi? Ini jadi kalau apa sperma melewati tembaga itu spermanya jadi mati. Jadi kuprum ya, tembaga atau kuprum itu saat sperma itu nempel ke tembaga itu, ke kuprum itu, ion-ionnya akan terlepas dengan kondisi apa lingkungan asidik ya. Ion kuprum ini yang melisiskan membran sel dari sperma, jadi pecah sel spermanya. Kepala sperma itu pecah, sehingga tidak akan berfungsi lagi gitu. Itu kuprum tembaga. Kemudian tembaga ini juga menimbulkan reaksi inflamasi lokal yang ringan di dalam kavum uteri, sehingga seandainya dilala ada sperma yang lolos ya dari ion kuprum ini sampai terjadi pembuahan, maka implantasinya tidak berhasil. Jadi metode kontrasepsi dengan IUD non hormonal tembaga itu seperti itu. Kalau yang hormonal itu isinya progestin, ya, progesteron ya, LNG IUS. Isinya apa? Levonorgestrel ya. Mereknya apa? Ada yang tahu nggak? IUD yang isinya hormon mereknya apa? Mereknya apa? Mirena ya.
isinya progesteron. Progesteron itu bekerja dengan cara memberikan feedback negatif ya ke otak, yaitu hipotalamus dan hipofisis, sehingga otak ini menganggap, oh progesteronnya sudah cukup kok gitu loh. Ya, jadi progesteron ini secara kontinu mencapai threshold tertentu terus-menerus setiap hari kadarnya diusahakan tercapai segitu terus, maka kan harus ada alat atau agen ya KB yang bertahan di dalam tubuh itu. Nah, IUD LNG IUS ini, progesteron ini, dia mengeluarkan progesteron terus-menerus sehingga otak itu mengenal bahwa oh progesteron cukup, sehingga hormon GnRH dan FSH-LH nanti akan turun. Karena turun maka tidak terjadi rangsangan untuk ovulasi ya. Karena syaratnya ovulasi kan LH surge. LH surge itu pelonjakan hormon LH ya. Nah, karena LH sama FSH-nya ditekan dengan adanya progesteron ini maka tidak terjadi ovulasi. Gitu. Ya. Mungkin juga ada gangguan menstruasi sebagai efek samping karena apa ya tadi dengan FSH juga rendah, estrogen turun, mungkin ketebalan endometrium jadi berubah ya. Nah, yang terakhir adalah metode kontrasepsi mantap atau sterilisasi ya. Dulu dianggap permanen, tapi kan ternyata bisa juga direversible ya, dioperasi ulang gitu ya. Walaupun secara umum metode sterilisasi ini dianggap permanen. Ya, ada ligasi tuba atau MOW. Kalau pada pria MOP ya, atau vasektomi. Ya, ini paling efektif. Karena kegagalannya kurang dari 1%. Kalau long acting methods itu bahkan juga hampir mendekati ya, kurang dari 1%. Memang paling efektif sterilisasi. Nah, sterilisasi itu gimana caranya? Ini membantu kalian menjelaskan ya. Prinsipnya adalah tuba atau saluran telur ini diikat atau dipotong. Ya. Diikat dulu ada namanya clamping. Ini MOW yang ringan ya. Jadi biasanya pakai, nanti saya jelaskan gambar di belakang ya. Prinsipnya dia hanya diikat. Nah, diikat. Kemudian ada juga di cutter. Di cutter itu dipotong pakai pisau listrik ya. Atau dipotong dan diikat. Nah, ini sebenarnya paling optimal ini. Klip ini sama dengan band ya. Band ini ibaratnya kayak karet gelang gitulah. Ya. Dijiret ini, kalau ini dijiretnya pakai besi, clipper. Nah, metodenya ada dua macam. Ada membedah perut ya, laparotomi atau mini laparotomi, menyayat kecil, atau menggunakan laparoskopi ya. Laparoskopi itu menggunakan teropong, jadi hanya melubangi sebesar pensil ya, ditusuk aja sebesar pensil kecil sekali seret itu untuk masuknya alat ini dan menggunakan clipper. Bahkan biasanya itu cuma satu aja, nggak perlu dua, ini cuma satu. Itu. Ini kita selalu kerjakan ya di Sarjito itu sehari mungkin ada 5-6 pasien setiap hari melakukan sterilisasi dengan metode ini. Ya. Nah, kalau laparotomi ya ini menggunakan irisan ya. Irisan biasanya laparotomi ini bersamaan dengan tindakan operasi, misalnya waktu sesar ya, waktu operasi kista, oh sekalian dikerjakan MOW karena mungkin akan kehamilan akan berisiko meningkatkan apa namanya mengganggu atau memperburuk kondisi pasien misalnya. Misalnya pasien dengan preeklamsi berulang eklamsi, waktu SC sekali ditawarkan metode MOW ya sehingga tidak hamil lagi kan. Itu. Nah, ini gambarannya. Jadi kita lihat pakai teropong ya, teropong, kemudian kita cari tubanya, diambil gitu kayak alatnya keluar seret dari selongsongnya, ini kecil sekali di seukuran pensil gitu. Ambil tubanya, kemudian ini karet yang putih ini karet gelangnya ya, bandnya nanti akan ditembakkan sehingga tubanya terikat. Ini efektif sekali, mudah, nggak nyampe 5 menit selesai. Ya. Nah, komplikasi ini juga perlu tahu. Jadi setiap metode kontrasepsi itu juga ada
komplikasinya ya, baik yang sederhana maupun yang canggih ya, yang updated ya. Satu, komplikasi oklusi tuba atau apa namanya, risiko berkaitan dengan ini perdarahan dan infeksi ya. Jadi kalau mengerjakan MOW itu ya ada risiko perdarahan. Waktu kita ngambil tuba, salah jepret, atau misalnya kena pembuluh darah, ya risiko perdarahan ada. Biasanya kalau terjadi perdarahan ya kita langsung hentikan ya dengan koagulasi bipolar ini. Jadi apa namanya, perdarahannya berhenti. Namun kadang kalau tidak hati-hati, taunya telat, sudah dikerjakan MOW, kemudian pasien sudah di bangsal misalnya atau sudah pulang, tapi ternyata ada perdarahan kecil yang terjadi terus-menerus. Nah, ini perlu dikenali tanda-tandanya ya, perlu dikenali tanda-tandanya apa namanya, sehingga kalian mungkin akan datang ke bidan dulu. Dulu pernah ada itu dari BKKBN ya, ada tindak apa MOW massal gitu ya. Nah, ternyata pasien ada komplikasi perdarahan ya, walaupun kecil, namun ada perdarahan sehingga pasien merasa apa? Kembung, mual, nyeri. Ya, kalau perdarahannya hebat, mungkin akan terjadi shock gitu ya. Nah, ini memang pasien mungkin akan datang ke fase pertama dulu. Nah, kemudian kontrasepsi hormonal tadi, efek sampingnya atau komplikasinya apa kira-kira? Kan tadi saya sudah jelasin ya, isinya hormon steroid. Hormon steroid ini mungkin apa namanya, akan menimbulkan breakthrough bleeding ya pada pil KP kombinasi. Kemudian ada keluhan mual, sakit kepala, kram perut, breast tenderness, jadi engorgement atau payudara rasanya kencang-kencang ya. Kemudian discharge meningkat. Ini saya jelaskan ya, bahwa estrogen itu merangsang pertumbuhan epitel vagina. Jadi lactobacillus, kuman-kuman normal itu kebanyakan makanan. Jadi ibarat kelinci dikasih rumput yang banyak, ya dia beranak pinak gitu. Nah, jadi walaupun dia flora normal, tadi tumbuh berlebih ya jadi keputihan. Jadi mungkin ada keputihan banyak sebagai efek samping dari KB. Nah, ini kalau muncul seperti itu ya perlu dipertimbangkan juga apakah penggantian dengan KB non hormonal dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ini beberapa efek samping yang mungkin muncul dari yang ringan mungkin sampai yang berat. Nah, ini perlu tahu, perlu diedukasi kepada pasien. Walaupun misalnya di klop KB itu udah aman ini pasien, oh kategori 1 atau 2. Tapi juga pasien harus tahu kemungkinan efek samping yang muncul sehingga siap-siap. Bu, nanti kalau pakai KB ini mungkin ada mual ya. Kalau misalnya nggak berat ya diabaikan. Bisa diatasi dengan mengatur pola makan misalnya. Nyeri kepala kadang terjadi pada sebagian pasien walaupun nggak selalu ya. Kalau ibu punya riwayat stroke, sakit jantung jelas tidak boleh ya, karena meningkatkan risiko, atau kanker sama. Nah, kalau ada breast tenderness, perut payudara rasa kencang-kencang, mungkin efek samping estrogen ya. Kenapa ya? Karena tadi sel ductus di payudara itu terangsang dengan estrogen tadi. Kalau dia tidak ada risiko kanker sih aman-aman aja. Kalau misalnya ada sampai nyeri sekali, baru mungkin diganti dengan metode lain. Weight gain ya, weight gain ini juga ya karena jaringan lemak adipos itu juga terangsang untuk tumbuh ya dengan rangsangan hormon steroid. Tapi kadang jadi kambing hitam juga. Ini gemuk nih karena ini kok karena KB ya. Kadang memang iya betul, tapi mungkin juga karena gaya hidup juga Bu gitu loh. Jadi ya kalau pakai KB hormonal sebenarnya kalau gaya hidupnya tetap sehat, weight gain ini tetap bisa dikendalikan. Low libido ini karena efek samping ya, ini tidak selalu tapi bisa terjadi. Jadi gairah seksual itu turun. Kenapa ya? Karena tadi hormon ini di feedback negatif ke otak, otak itu menurunkan hormon-hormon ke hipofisis. Salah satunya untuk merangsang produksi testosteron ya. Nah, testosteron ini kan hubungannya dengan gairah seksual. Jadi gairah seksualnya mungkin turun. Dan juga pada sebagian justru vaginal dryness ya, kering. Nah, ini
beberapa yang mungkin terjadi. Kalau misalnya gini loh, kadang kalian tidak mengedukasi sampai sejauh ini, tapi pasien habis KB ada efek samping ini datang lagi ke kalian gitu, Dik. Nah, kalian harus mengenali bahwa oh ini efek samping nih, sehingga harus diatasi. Bisa saja tidak ganti, tapi diatasi. Misalnya pusing, coba dikasih obat pusing dulu, analgetik. Kalau membaik ya sudah. Kalau tidak membaik mungkin ganti kan gitu ya. Oh, apa namanya kalau berhubungan jadi sakit, oh vaginal dryness. Ya kira-kira edukasinya gimana? Oh, arousal atau pemanasannya harus cukup, Bu. Gitu. Ya. Oke. Efek samping ya, efek samping kalau yang tadi kan metode KB hormonal ya secara umum. Kalau efek samping IUD misalnya apa? IUD itu aman apa enggak sih? Kalian ada kan kayak skill lab-nya IUD kan ada ya? Ada skill lab-nya IUD enggak? Latihan pasang IUD ada ya? Ada dokter. Nah, karena nanti sebagian besar ya, sebagian besar pasien itu pasang IUD itu ke bidan deh ya, sebagian besar. Sehingga kalian harus terampil. Satu, terampil. Tujuannya terampil itu agar apa? Efektif ya. Yang kedua, mencegah komplikasi. Kira-kira bahayanya pasang IUD apa? Kira-kira bahayanya pasang IUD apa, Dik? Bisa terjadi infeksi kalau pemasangannya nggak benar dan tidak sesuai. Efek sampingnya apa kira-kira? Yang ada efek samping apa namanya segera ya, artinya terjadi segera sesaat setelah pemasangan IUD itu kira-kira apa? Kenapa terjadi pendarahan? Kenapa terjadi kram? Karena IUD benda asing dok, jadi tubuh meresponnya kayak mau mengeluarkan gitu. Kan ya, jadi paling sering kalau terjadi efek samping pendarahan, kram hebat itu risiko apa kalian harus mengawasi ada tidak perforasi. Paling sering perforasi. Perforasi itu jebol. Kenapa? Karena tekniknya salah. Itulah gunanya kalian latihan pemasangan IUD. Ya, koas pernah dulu ya, bukan saya tapi saya tahu itu ada residen mendampingi koas pasang IUD di RSUD itu. Jebol perforasi gitu. Kenapa ya? Karena tekniknya salah. Harusnya kan bukan didorong tapi ditarik, withdrawal teknik misalnya. Harusnya diukur sondase betul sehingga menentukan panjangnya apa namanya inserter itu sesuai, misalnya tidak dikerjakan misalnya. Jadi teknik itu harus tahu. Tujuan adanya standarisasi teknik pemasangan IUD itu untuk menjamin keamanan pasien. Ya, tolong nanti PR ya nonton YouTube lah, YouTube teknik pemasangan IUD ya. Nanti cari ya. Jadi kalau ada pasien terjadi severe bleeding, perdarahan hebat, itu kamu harus pikiran pertama ini perforasi gitu, sampai terbukti tidak. Atau abdominal cramping, kram hebat, pikir perforasi dulu, sampai terbukti tidak, gitu loh. Ya. Jadi perforasi apa ya? Mungkin kamu waktu lihat tidak lagi teraba,
IUD-nya ya, atau di USG tidak ketemu di dalam rahim, ya itu pasti ada ekspulsi ya, ada perforasi ke dalam kahum abdomen ya. Bahkan dulu paling ekstrim saya pernah dapat pasien rujukan itu ya ke Sarjito, ini perforasi ini dari luar Jawa ya, perforasi ketemu IUD-nya di diafragma. Bayangkan gimana itu cara pasangnya itu ya. Kadang ketemu di usus, di sela-sela usus ya, macam-macam ya. Jadi pasang IUD itu aman jika tekniknya benar dan terlatih latihan makanya ya. Jadi ciri-cirinya perforasi itu yaitu severe bleeding, perdarahan hebat, abdominal cramping, biasanya kurang dari 5 hari muncul gejala itu ya. Kalau ada seperti ini, kalau kalian nggak yakin, rujuk aja dek ya. Jadi jangan ragu, rujuk itu bukan tabu. Justru kalau nggak merujuk, ya makin fatal, itu yang salah ya. Yang kedua, kalau ada irregular bleeding, nyeri terus-menerus di setiap siklus, mungkin ada perforasi, tapi ringan. Jadi kadang IUD tekniknya salah itu, IUD-nya nggak keluar deh, tapi nancep di dalam myometrium. Nah itu juga nyeri ya. Baru kalau ada infeksi, kalau ini keluhan nggak jangka panjang, infeksi ya, keputihan ya, demam, ini berarti tekniknya tidak aseptik ya, kemproh ya, bahasa Jawanya kemproh gitu ya. Kan pasang IUD harus ada teknik no touch, teknik tidak boleh nyentuh ya, terjamin sterilitasnya ya. Kemudian diusahakan langsung masuk ke ostium ya, itu mencegah infeksi. Yang kedua juga mengenali pasien yang kontraindikasi infeksi. Kalau pasien udah sebelum IUD udah keputihan, udah ada infeksi panggul, ya jangan pasang IUD, kamu memperberat kejadian IUD. Kalau penggunaan IUD disertai infeksi itu bisa sampai dengan tubuh ovarian abses, udun, tapi di ovarium ya. Bisa besar isinya nanah, nanah 1 liter, nanah 2 liter. Ya karena apa? Penggunaan IUD yang tidak aman, infeksi, atau waktu yang dilepas nggak dilepas, terjadi infeksi juga. Nah, ini juga perlu kalian pahami ya. Efek samping komplikasi IUD, cramping, displace, stretch, ectopic pregnancy ya. Fragmentasi IUD, ekspulsi, infertilitas, pelvic infection, sampai sepsis, tubuh ovarian demis, abses, perforasi ya. Ini tanda-tandanya sudah saya jelaskan. Ini bab 1 ya. Bab 1. Yang kedua ini gangguan haid. Bab 1 ada pertanyaan nggak? Izin bertanya. Gimana? Izin bertanya, Dokter. Ya, namanya siapa? Ya, angka kegagalan 25% itu sangat tinggi, Dek. Ya. Jadi kalau orang kontrasepsi itu kan eh, apa namanya, istilah angka kegagalan kontrasepsi 25% itu sangat tinggi. Bahkan 5% aja tinggi kan. Itu. Jadi 20% itu sangat tinggi. Ini bisa dicapai jika betul-betul patuh ya. Betul-betul patuh sebelum ejakulasi itu betul-betul interruptus ya. Nah, itu tidak selalu mudah gitu loh. Ya. Itulah kenapa angka kegagalannya tinggi.
yang tidak patuh bisa istrinya, bisa suaminya, gitu loh. Ya. Jadi kan mendapatkan dua orang sama-sama patuh ini kan sulit gitu loh. Ya, jadi angka 20% itu bukan rendah, tinggi, ya, bukan efektif. Jadi kalau kamu membaca efektivitas 70% itu untuk kontrasepsi itu tidak bagus gitu loh. Wah, artinya gini, kalau ada pasien yang mau ke coitus interruptus, kamu harus sampaikan bahwa satu dari 4 pasangan seperti ini tuh gagal dari 4. Bisa jadi masuk 20% itu kalau dua-duanya tidak patuh, dan itu sangat sulit menjamin kepatuhan. Kalau pengen lebih terbantukan lagi, dibantu dengan metode barrier kalau dia nggak mau kontrasepsi jangka panjang. Itu pun juga kegagalannya masih hampir 20% kan. Jadi 1 dari 5 gagal kan gitu loh. Ya. Walaupun kalau patuh sekali, angka kegagalannya sekitar 5-10% kalau patuh ya. Itu. Oke? Ya. Mungkin saya coba lanjutkan dulu ya yang bagian kedua ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanya lagi ya. Gangguan menstruasi. Menstruasi itu adalah manifestasi fisiologis secara siklik ya. Jadi kalau menstruasi yang sehat itu membutuhkan 2 hal. Menstruasi yang sehat itu membutuhkan 2 hal. Satu adalah siklus endometrium yang sehat. Yang kedua adalah siklus hormonal yang sehat. Jadi ada interplay atau kerjasama yang baik dalam yang disebut dengan HPO axis. HPO axis. Ada yang tahu HPO nggak? Hipotalamus, P-nya pituitari, O-nya ovarium. HPO Ovarium. axis apa? Apa HPO axis tadi, Dek? Hipotalamus, 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 pituitari, dan Pituitari, ovarium. ovarium. hipotalamus dan pituitari itu adanya di mana? Di otak. Di Otak. otak ya. Ovarium itu adalah target organ yang menghasilkan estrogen dan progesteron ya, corpus luteum. Nah, kapan menstruasi dikatakan normal? Itu seperti ini. Durasinya itu 4-5 hari. Ya, diingat-ingat ya. Durasinya 4-5 hari, jumlahnya kurang lebih 20-80 mili, rata 35 mili. Kemudian 70% dari volume darah keluarnya di 2 hari pertama. Ya, menstrual discharge, artinya darah haidnya itu berwarna gelap ya, darah gelap. Mungkin ada mukus vagina epithelia. Nah, ini ciri-cirinya ya, durasinya, volumenya. Nah, ini saya sudah rangkum ya. Saya sudah merangkum ini rangkuman dari literatur ya. Nanti bisa ini kalau ujian harusnya keluar ini ya. Ciri-ciri menstruasi normal itu dilihat dari satu frekuensinya. Frekuensinya antara 24 sampai 38 hari. Ya, kalau abnormal di luar itu nggak normal, ya tidak ada sama sekali amenore. Kalau jarang ya oligomenore. Kalau terlalu sering apa polimenore ya kan. Kalau sering siklusnya kurang 24 hari kan jadinya sering. Ya. Kemudian lama haid. Ya. 2-7 hari periode dari itu nggak normal, lebih dari itu juga nggak normal. Ya, kemudian harus teratur ya, reguler atau tidak. Kemudian nyeri haid, ya ini perlu tahu ya. Nyeri haid yang normal itu ringan. Kalau kamu punya temen nih, temen kuliah ben haid kok haid absen, itu nggak normal. Nyeri haid yang normal itu ringan. Ringan itu tidak mengganggu aktivitas. Atau kalau minum obat warung, rampung. Ya, minum paracetamol sembuh, asma sembuh, sembuh itu normal. Kalau minum obat OTC, over the counter itu nggak sembuh, ya nggak normal gitu. Jadi ciri-ciri nyeri haid yang tidak normal apa? Hebat, mengganggu aktivitas sampai pingsan misalnya.
lebih dari 72 jam ya. Ingat, lebih dari 72 jam. Kalau haid kok sampai 4 hari nyeri terus berarti tidak normal. Nyeri haid itu normalnya harus kurang dari 3 hari. Paham nggak? Jelas ya? Jelas nggak? Kalau lebih nyeri Jelas. haid lebih dari 3 hari namanya apa? Nyeri haid lebih dari 3 hari namanya apa? Disminor. Dysmenorrhea sekunder ya. Volume haid normal, banyak ganti pembalut sekitar 1 jam atau 2 jam sekali harus ganti pembalut ya, ini udah nggak normal ya, ini ciri-cirinya. Ini terminologinya ya, tadi oligoovulasi, anovulasi, amenorrhea, polimenor, oligomenor ya, ini mesti kalau ujian keluar lah ya kayak gini ini. Ya ini disebut dengan HPO aksis tadi kan saya sebutkan bahwa menstruasi normal itu membutuhkan 2 hal. Satu, siklus endometrium yang bagus, yang kedua adalah siklus hormonal yang bagus. Ya, hipotalamus itu menghasilkan hormon GnRH ya, gonadotropin releasing hormon ke bagian otak yang lain yang disebut dengan pituitari. Ada yang anterior, ada yang posterior. Yang anterior ini menghasilkan FSH dan LH ya. FSH LH ini merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen dan progesteron ya. Estrogen dan progesteron kalau jumlahnya sedikit dia akan terus merangsang pituitari untuk terus menghasilkan FSH dan LH sehingga memicu terus sampai kadar tertentu saat jumlahnya sang berlebih ya atau mencukupi, maka dia menghasilkan hormon yang mencegah ya produksi GnRH dan pituitari, namanya inhibin. Inhibin A, inhibin B, kemudian estrogen dan progesteron yang tinggi ini menimbulkan negatif feedback mekanismenya, umpan balik negatif. Wesley stop gitu ya, jadi stop produksinya FSH dan LH. Nah ini mekanismenya. Nah perlu dilihat di sini bahwa pada hari pertama, hari ke-7, 14 dan seterusnya ya. Nih hari pertama sampai hari ke-14 estrogen itu naik, naik gitu. Karena dia naik, maka efeknya endometrium makin tebel ya. Progesteron juga makin naik ya sampai kadar tertentu karena rangsangan terus-menerus dari progesteron, LH semakin tinggi juga. Begitu LH itu mencapai kadar tertentu, maka terjadi LH surge dan ovulasi terjadi ya. Ovulasi terjadi biasanya 14 hari sebelum hari pertama. Gimana? 14 hari 14 sebelum hari hari pertama sebelum hari pertama. menstruasi. Ya. Kemudian setelah ovulasi terbentuk korpus luteum. Ini yang menghasilkan progesteron gitu. Kalau terjadi pembuahan maka korpus luteum ini tertahan di ovarium sehingga progesteron terus-menerus. Ini yang merangsang terjadinya kehamilan yang sehat ya. Pro itu mendukung gas itu kehamilan, maka progesteron itu hormon yang mendukung kehamilan gitu loh. Ya, jadi progesteron ini yang merawat awal kehamilan. Nah, ini disebutkan karena siklus yang teratur ini maka terjadi apa namanya? Siklus menstruasi ya. Katakanlah siklus menstruasi contohnya 28 hari misalnya. Maka pada hari pertama sampai hari kelima misalnya dia haid ya, ini tentu low chance to get pregnant pasti, tapi kan nggak boleh berhubungan lagi haid ya. Kemudian siklus ovulasi tadi kan 14 hari sebelum mulai periode, kalau dia siklusnya 28 hari maka hari ovulasi adalah tanggal 14 kan, karena sebelum 14 hari sebelum siklus menstruasi berikutnya. Ya, jadi ovulasi katakanlah di tanggal 14 ini. Nah, pada periode sekitar ovulasi ini adalah periode yang paling subur ya. Biasanya typically itu sekitar 3 sampai 4 hari sebelumnya. Jadi 13, 12, 11, 10 ini sudah memasuki periode subur. Ditambah sehari atau 2 hari ya.
Jadi kalau saya biasanya memudahnya 3 hari sebelum, 3 hari setelah jadwal ovulasi jangan berhubungan. Itu kalau menghindari kehamilan. Tapi kalau ingin kehamilan ya itulah periode yang terbaik untuk berhubungannya. Low chance to get pregnant. Kalau sudah lewat ovulasi ini juga sangat rendah risiko kehamilannya. Ya ini siklus menstruasi. Nah, lawan kata menstruasi adalah menopause ya, lawan katanya. Karena menopause itu adalah berhentinya menstruasi. Ya, seorang wanita dikatakan bentar ya. Jadi seorang wanita dikatakan menopause jika dalam 1 tahun penuh ya atau 12 bulan itu tidak menstruasi ya, di mana sebelumnya dia menstruasi teratur. Dikatakan menstruasi normal itu jika setelah usia 50 tahun ya. Kalau dikurang dari 40 tahun itu disebut sebagai prematur menopause. Ya, early menopause itu eh, antara 40 sampai 45 tahun. Jadi umumnya orang Indonesia itu menopause sekitar umur 56 ya. 5 sampai 10 tahun sebelumnya itu sudah mulai muncul gejala perimenopause. Kenapa? Karena estrogennya rendah. Jadi saat perimenopause itu mulai muncul gejala apa namanya? Gejala-gejala atau sindroma perimenopause yang berkaitan dengan rendahnya estrogen. Ciri-cirinya apa? Satu, estrogen ini kan di kulit jadi kenceng ya, jadi kenceng karena produksi regenerasi, reepitelisasi ya. Sehingga kalau perimenopause kulitnya jadi lebih keriput, lebih kasar, lebih tidak elastis, ya respirasi meningkat, jadinya sumuk. Makanya kalau ibu-ibu senggol bacok usia 45-an ya, 50 awal ya itu mungkin gejala perimenopause gitu. Ya, mudah marah itu walaupun nggak baik ya. Tapi ya itu mungkin gejala perimenopause. Ya. Kemudian kalau berhubungan mungkin nggak nyaman sama suami karena kering vaginal drainage estrogen tadi kan untuk epitelisasi vagina. Estrogen rendah jadinya lubrikasinya turun, kering. Nah, makin stres lagi. Nah, ini gejala-gejala perimenopause. Kemudian mudah berdebar-debar, ya, tidur nggak nyenyak, ya karena sumuk, fungsi metabolik menurun, ya, kerja jantung berat, ya. Nah, ini gejala-gejala perimenopause. Nah, apakah perimenopause ini selalu dapat obat? Enggak selalu, tergantung beratnya gejala. Karena menopause yang sehat itu perimenopause-nya bisa ditangani ya atau bisa ditoleransi ya. Toleransinya apa? Oh, mungkin ya kalau misalnya kulit kering pakai lotion ya, mengenali jenis sabun yang cocok misalnya.
ya. Kalau fungsi metabolik ya diatasi dengan olahraga, sehingga olahraga kardio. Jadi kalian ini ibu-ibu, calon ibu-ibu, harus punya hobi olahraga. Tak tanya, Dita, kamu hobimu olahraga apa? Renang, Dok. Yang benar, kamu tiap minggu renang. Enggak. Nah, berarti bukan hobi. Rosda, kamu hobinya apa olahraga? Oh, enggak nyaut. Desi, hobimu olahraga apa, Desi? Lagi suka lari, Renang, Dok. Dok. Hah? Renang apa lari? Oh, lari sambil renang. Desi ada 2, Dok. Oh, Desi ada dua, satu renang, satu lari. Oh, Desi lari, kamu suka lari beneran? Lagi akhir-akhir ini iya, Dok. Oh, akhir-akhir ini lari dari tugas ya? Iya, Dok. Enggak deh, Iya Dok. lagi. Ya, kalian harus punya hobi olahraga. Tahu kenapa? Ya, karena itu salah satu ciri mantu idaman. Ya, harus punya hobi olahraga. Kalau nggak punya, harus punya sekarang. Kenapa? Itu investasimu jangka panjang. Kalau kamu sukses, yang menjatuhkanmu adalah dirimu sendiri. Ya, kesehatan, ya, dan seterusnya. Itu investasi jangka panjang. Mulai dari sekarang harus punya hobi olahraga. Kamu apalagi perempuan itu wajib punya. Masa otot harus tinggi, tulang harus tinggi. Ini bisa dicapai sebenarnya di awal-awal usia reproduksi ya. Tapi sekarang pun boleh kamu mengoptimalkan masa tulang karena estrogen udah turun, osteoklas tinggi, osteoporosis. Osteoporosis kamu nggak mau gerak lagi, masa otot makin turun, fungsi metabolik makin jelek, penyakit metabolik makin tinggi. Ya, harus punya olahraga. Olahragamu apa? Kalau perlu di situ ada ekskul nggak di Poltekkes tuh? Ada, Dok. Apa? Ada dok, ada banyak. Yang olahraga ya terkait olahraga no. Ada Karate, Dok. volley, Voli, Basket. futsal, basket, basket. golf ada, padel. Nggak ada dok. Oh, nggak ada. Berarti harus tambah yang Biliar, ketiga. Dok. Biliar. Waduh, Siapa yang suka biliar? Saya, Dok. Sendirian ya berarti bukan ekskul loh, Dek. Bukan. Ya, cari olahraga kalau bisa ya yang ada cardio exercise-nya ya. Saya olahraga dok, tapi catur ya, bukan aku nggak menjelekkan catur ya. Kalau catur kamu sambil makan gorengan, sambil makan nyemil kacang goreng, oh, nggak jadi olahraga kan, sama ngopi lagi gitu. Jadi tambahkan olahraga yang cardio exercise ya. Kalian punya, aku kemarin usul lah sama angkatan sebelumnya itu. Kalian bikin klub senam lah ya, senam kegel ya, bikin klub senam kegel ya di ekskul ya. Ketuanya siapa ya? Fauziah Aziz nih yang paling atas. Bikin klub senam kegel ya. Kenapa? Satu, selama latihan senam cardio exercise. Dua, melatih otot dasar panggul ya. Saat sudah menopause, estrogen rendah, otot dasar panggul itu akan lemah, terjadi prolaps ya, terjadi inkontinensi ya, urin beser-beser ya, buang air besar juga terganggu ya, hubungan suami istri juga menurun kualitasnya karena fungsi organ panggulnya disfungsi gitu. Nah, kamu melatih otot itu udah terbukti kan penelitiannya, senam kegel exercise itu mencegah disfungsi panggul saat usia lanjut gitu. Nah, maksudnya itu senam kegelnya bukan waktu sudah mbah-mbah ya, waktu masih gadis-gadis gini kamu senam kegelnya ya. Jadi Fauzia Aziz hari ini dinobatkan sebagai ketua klub senam kegel Poltekkes Yogyakarta ya, periode 2025-2026. Oke, kamu cari itu video senam kegel latihan. Buat dirimu sendiri. Yang kedua, kalau kamu terampil kan kamu bisa mengedukasi masyarakat gitu loh. Caranya senam kegel tuh gini.
itu latihan. Itu jelas ya. Biar menopausmu tuh berkualitas gitu. Kalau bisa nenek-nenek tuh tetap lincah gitu loh. Ya, Nelly. Oke, menopause in numbers ya. Jadi kurang lebih 50 juta itu menopause orang Amerika. Amerika ya kurang lebih sama. Rata-rata usianya itu 50 tahun ya. 51 tahun di Amerika loh, menopause 51 tahun. Orang Indonesia bahkan 55 tahun, 56 tahun rata-rata kurang lebih. Jadi orang Indonesia entah kenapa lebih panjang usia menopausnya ya. Kemudian perimenopause itu 8 tahun di Amerika. Memang orang Amerika usia menopausnya lebih cepat, usia perimenopausnya lebih panjang, sehingga di sana HRT, hormon replacement therapy itu lebih laku deh. Ya, bayangin aja kalau 50 tahun kurangi 8 kan 42. 42 itu masih kinyis-kinyis loh, Dek. Masih senang kearisan ya kan, masih senang kongko-kongko ngopi cantik ya, tiba-tiba gerah sumuk kulit keriput kan nggak mau ya. Nah, sehingga mereka cenderung menggunakan HRT ya. Kalau orang Indonesia mungkin usia 50-an itu udah mulai 40 akhir atau 50-an baru dia muncul gejala perimenopause. Nah, menopause ini sesuatu yang normal cycle. Jadi kalian akan mengalami pasti itu suatu fitrah gitu. Tapi gimana kalian bertugas membantu wanita itu untuk lebih berkualitas menopausnya. Satu, misalnya pencegahan, itu tadi senam kegel, olahraga cukup, meningkatkan massa tulang, massa otot, ya kan? Itu kan investasi sebelum kejadian. Kalau kamu lakukan itu besok, ya usia udah 50-an, nggak guna, Dik. Ya, berguna tapi nggak semaksimal kalau kamu dari sekarang. Kamu sekarang paling umurmu berapa, Dik? Sekarang 20? Kok berapa umurmu? 20, Dok. Ya, 20. Olahraga, Dik ya. Terus kamu besok kalau nyari suami, ya. Ini udah ada yang nikah, belum? Belum, Dok. Mau dicariin? Mau dong. Diam-diam tapi mau ya. Biasanya minta dicariin residen kalian. Mau banget dong. Yang wajib nyariin calon tuh bapakmu deh ya. Tapi kalau ketemu sama residen, siapa tahu ya. Prinsipnya, kalau kamu nyari suami juga harus sama, yang punya hobi olahraga. Ya. Yang kedua, jangan yang merokok ya. Jangan terpesona sama halodik ya kamu ya. Kalau halodik ngerokok skip ya. Halodik biasanya olahraga sih. Ya. Ngerokok coret. Kenapa? Karena merokok itu sangat berbahaya buat wanita. Pada laki-laki iya, kanker paru-paru iya. Tapi pada wanita merokok itu meningkatkan nggak cuma kanker paru-paru loh. Kanker ovarium, kanker serviks, kanker endometrium meningkat, risiko kankernya meningkat di banyak hal. Ya, belum gangguan menstruasi, belum dan seterusnya. Jadi kalian kalau pacarmu merokok putusin ya. Kamu punya pacar merokok wajib diputusin ya. Ya, gitu. Dia sama diri sendiri aja nggak sayang apalagi sama kamu, deh. Ya. Oke, kalian harus mampu mengedukasi ya, satu olahraga sejak dini, ya, makan sehat, ya. Kemudian mengenali tanda-tanda perimenopause sehingga kalian bisa membantu mengedukasi. Oh, misalnya pasien datang apa namanya? Kalau berhubungan perih ya, kamu kasih lubrikan ya. Misalnya, edukasi arousal yang bagus ya. Baru kalau perlu mungkin akan menggunakan apa namanya? HRT ya. Ini tips ini tugas kalian bisa mengedukasi. Satu, stock up on lube. Jadi gunakan lubrikan. Kemudian lower nighttime temps. Jadi kalau malam itu pasti akan sumuk ya perimenopause. Jadi gunakan pakaian yang nyaman ya. Kemudian suhunya diturunkan bisa pakai AC, kipas dan seterusnya. Kemudian jangan lupa berkemih sebelum tidur ya gitu, itu edukasi yang sederhana tapi das impactful gitu. Kenapa? Karena kan beser tuh karena menjelang menopause itu, kemudian inkontinensia mungkin. Nah, ini Kegel exercise ini sangat penting nih.
Bahkan disebutkan khusus. Kenapa? Karena membantu memperkuat otot panggul, mencegah beser ya kan, meningkatkan fungsi seksual dan seterusnya. Jadi mohon Ibu Ketua, Bu Fauzia nanti ditindaklanjuti ya. Oke, Wakil Ketuanya Ibu Rosda Diana Al-Haqi ini mohon membantu ya. Oke, ini kalau hormonal replacement therapy ini ada beberapa macam. Ada yang krim, ada yang patch, ada yang spray pill. Ya, ini tidak selalu diberikan. Jadi juga semua orang menopause dikasih ini. Gitu. Biasanya dikasih kalau misalnya tadi prematur menopause, ya kurang dari 40 tahun udah menopause, atau eh, pasien dengan gejala berat, ya severely symptomatic. Jadi deg-degannya parah sampai aritmia lah, mungkin kamu butuh HRT. Nah, risikonya apa? Karena penggunaan hormon ini kan isinya estrogen ya, jadi meningkatkan risiko kanker payudara dan stroke. Maka pada pasien dengan riwayat keduanya tidak boleh diberi ya. Oke, sampai sini jelas? Jelas nggak, Dek? Jelas, Dok. Jelas, Oke. Dok. Yang Jelas, berikutnya Dok. ini tentang kesuburan ya, infertilitas. Infertilitas ini bisa menjadi masalah yang serius. Berapa banyak pasangan yang kemudian berpisah karena belum dikasih momongan. Ya, jadi kalian harus tahu prinsip infertilitas. Oke, kalian paling tua umur berapa ini? Dek, kalian umur berapa sih kalian nih kurang lebih? 20 Rata-rata 20, tahun, Dok. Dok. 20 ya. Rata-rata 20. Paling muda umur berapa? 19, Dok. Oh, 19, Dok. 19-20 lah ya. Ya, hampir sama sama saya ya. Ya, definisi infertilitas itu adalah tidak terjadinya kehamilan setelah berhubungan secara teratur dan tidak terproteksi, artinya tanpa pengaman, tanpa barrier gitu, dalam 12 bulan. Jadi kalau kalian sudah menikah, 12 bulan kumpul terus, teratur, belum menikah, itu infertil. Ya. Nah, prinsip infertilitas adalah deteksi dini, deh. Ya. Ini kalian harus pahami bahwa dikatakan teratur tuh kalau berapa kali berhubungan sih dalam sehari atau dalam sebulan, dalam seminggu? 3. 3 kali sehari. 3 kali seminggu, Dok. Seminggu, Dok. 3 kali seminggu. Dikatakan hubungan seksual yang teratur itu 2 sampai 3 kali dalam seminggu ya. Jadi kalau misalnya ada tuh udah menikah setahun tapi ketemu suami sebulan sekali, belum hamil, masuk kriteria infertilitas nggak? Tidak. Nggak, karena tidak teratur ya. Sudah menikah sebulan tapi setahun tapi pakai kondom terus, atau yang istri nganggo KB apalagi pakai kondom terus misalnya, itu juga tidak masuk ya. Jadi sifatnya harus regular unprotected sex. Ya, definisi ini membantu untuk early detection ya. Jadi kalian itu harus mengenali ini. Ini ada satu grafik yang sangat berguna ya, namanya fertility index ya. Fertility by age, kalian kan umur 20-an nih. Maka 86% dari kalian ini fertil. Ya, 86% ini fertil. Nah, nanti saat masuk umur 25-an, 5 tahun lagi, itu fertilitasmu tuh turun jadi 78%. Terus akan bertambah turun seiring dengan umur ya. Sehingga di usia 35 ke atas sekitar setengahnya, 50% fertility rate. Ya, atau fertility index-nya. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau kalian sudah punya jodoh ya undang di gage-gage, no, suruh ke rumah, ya kan? Kalau cocok datang aja ke rumah kan? Nah,
menikah, boleh. Setuju. Wah, itu. Jadi kalau usia 25 ke bawah itu fertility rate-nya paling bagus. Walaupun di penelitian sosial ya disebutkan usia ideal menikah itu antara 25 sampai 28 katanya. Karena kematangan psikologis, kesiapan finansialnya lebih bagus. Tapi kalau kalian ini eh, kalau lagi kuliah Poltekkes nikah kan ya boleh toh. Yang penting ya, boleh gitu. Tidak boleh, Dok. Oh, nggak boleh. Tidak Haram boleh. gitu. Ya, minimal harus S1. Oh gitu. Ya. Harus lulus dulu baru boleh. Oh gitu ya. Kenapa nggak boleh ya? Kurang tahu, Dok. Ada hitam di atas putihnya ya. Ada, Dok. Iya, Dok, ada. Ya, ya itu saya nggak tahu itu kan peraturan ya. Nanti bisa dikaji ulang ya. Prinsipnya kalau kehamilan itu semakin usianya makin lanjut, fertility rate-nya akan makin rendah ya. Itu harus kalian pertimbangkan. Karena ya sekitar 50 juta orang itu mengalami infertilitas. Ya, 50 juta orang mengalami infertilitas. Dan 7 sampai 7 jutaan itu ini kalau kita lihat dari sini ya. Nih, sebagian besar apa namanya? Time to conceive itu tercapai dalam 12 bulan. Jadi kalau misalnya kalian menikah nih, baru menikah sebulan udah ditanyain momongan, itu kan nggak masuk akal. Kemarin masih jomblo ditanyain, calonnya mana, ya kan? Udah nikah baru sebulan, loh udah isi belum ya? Saya yang nanya yang kurang paham gitu loh. Karena 20% itu yang baru terjadi pembuahan dalam 1 bulan pertama, ya kan? Kalau 3 bulan pertama 40% dia akan mengalami pembuahan. Jadi kalau 3 bulan langsung isi, alhamdulillah itu kalian termasuk 40% yang beruntung. Ada 6 bulan menikah baru isi 70% ya. Dan sebagian besar menikah apa namanya dapat momongan dalam 12 bulan pertama. Artinya 15% sisanya 15% sisanya itu masuk dalam kriteria infertilitas primer ya. Itu. Dan harus dipahami bahwa penyebab infertilitas itu tidak selalu perempuan ya, 50-50 lihat ya, 50% wanita, 50% laki-laki. Jadi kalau mau mendiagnosis infertilitas harus bapak suami istri datang semua, nggak bisa. Oh, mandul, terus yang disalahin ibunya aja, istrinya aja nggak bisa. Ya, siapa tahu penyebabnya si bapaknya ini suaminya. Kan banyak itu kasus kan gitu kan diceraikan suaminya karena dianggap mandul ya, desakan mertua kan. Begitu nikah lagi tetap aja nggak isi, apa suaminya nggak dapat momongan karena ternyata infertilitasnya pria itu ya. Ini ada beberapa selebriti yang masih berjuang dengan infertilitas. Walaupun sekarang sudah sangat canggih ya teknologi IVF ya, transplantasi apa namanya mitokondria, transfer dan seterusnya itu sudah banyak canggih sekali, tapi tetap tidak selalu berhasil. Nah, kalian harus paham ini ya bahwa penyebab utamanya pada faktor infertilitas perempuan itu adalah tubal disorder ya, gangguan tuba, sumbatan saluran telur. Ini karena infeksi ya, utamanya infeksi PID, infeksi menular seksual itu menyebabkan sumbatan pada tuba. Ya, yang kedua adalah gangguan rahim, radang, endometriosis dan seterusnya, baru gangguan ovarium dan endokrin. Pada laki-laki ya sama obstruksi hormonal, gangguan testis ya. Nah, ini by apa namanya prevalence ya. Ovulasi, gangguan ovulasi. Jadi kalau kalian menemukan di usia, jadi gini dek, kan tadi diagnosis infertilitas itu kan 1 tahun ya, 12 bulan belum punya kehamilan. Nah, sebenarnya pada wanita usia muda, kurang dari 25 tahun, suami juga sama, kalau dalam 6 bulan pertama, 6 bulan ini ya, kan belum masuk kriteria infertilitas, tapi belum ada kehamilan, kalian memeriksakan diri boleh. Ya, untuk screening. Kenapa? Karena sebagian besar itu hanya karena gangguan
ovulasi. Jangan-jangan mesnya nggak teratur, ada gangguan ovulasi. Ini yang diperbaiki, maka akan terjadi kehamilan di tahun pertama. Ya, walaupun ada juga faktor tuba dan seterusnya yang tadi udah disebutkan. Nah, kelompok yang anovulasi ini atau gangguan menstruasi ini paling sering PCOS, ya. PCOS itu polycystic ovarian syndrome. Jadi ovariumnya itu banyak yang terstimulasi tapi nggak ada yang terjadi pecah, nggak ada yang pecah. Jadi ovariumnya banyak gelembung-gelembung gitu, banyak yang terstimulasi tapi tidak ada yang pecah ovulasi. Ya, possible cause of infertility ini kan tadi yang pertama sumbatan. Ya. Kalau sumbatan ya nggak bisa lewat toh spermanya. Kemudian adesi, lengket-lengket karena radang, endometriosis, sehingga distorsi nggak bisa lewat juga. Atau faktor uterus kan tadi bisa polip, bisa miom, ya, atau infeksi ya. Kalau gangguan ovulasi paling sering PCOS ini ya. Jadi banyak stimulasi tapi tidak ada yang terjadi ovulasi. Nah, ini slide yang gampang ya untuk membantu kalian mengedukasi pasien. Ini karena bingung di print bisa ya. Jadi kalau edukasi screening infertilitas itu harus faktor bapak dan faktor ibu ya. Faktor bapak ya cek sperma ya. Diminta analisis sperma, dinilai nanti jumlahnya, kualitasnya, ada gambaran abnormal enggak, aneh gambaran spermanya, ini harus dicek. Kemudian si ibu ini menjalani beberapa pemeriksaan. Yang pertama USG, ya pemeriksaan fisik jelas ya. Kemudian USG, USG untuk menilai folikel pada hari kedua menstruasi. Kemudian cek hormonal untuk menilai ovarian reserve, cadangan ovarium. Cek hormonnya apa? Ada dua, satu FSH, satu AMH. Ini dicek lab. Jadi kalau kamu jelasin ke pasien gampang, 6 bulan atau 12 bulan belum punya momongan, suruh datang dua-duanya. Bapak cek analisis sperma, ibu ditanyain ada gangguan menstruasi enggak? Oh enggak teratur misalnya. Jangan-jangan PCOS. Oh tidak mens, mungkin jangan-jangan PCOS. Itu akan ketahuan dari USG. Oh ada folikelnya, ovariumnya polikistik, ya udah tak laksana PCOS. Ini ya SPOG yang ngerjakan. Tapi bidan ini bisa membantu screening kan? Ada pasien nih pasangan datang, Bu Bidan kok belum hamil, udah berapa menikah, udah 6 bulan, jarak jauh enggak, apa jadi satu kumpul? Oh iya si bapaknya ini kerjanya luar kota, ya ini belum masuk Bu kriteria, ya ibu baiknya kumpul dulu teratur, ya seminggu minimal 3 kali, berhubungan jangan pakai kondom, cari jadwal haidnya cari jadwal yang subur, dihitung, kalian bantu tuh hitung cara ngitung waktu suburnya. Itu akan sebagian besar tertolong, Dik. Ya, 40% akan tertolong. Nanti oh ternyata Bu Bidan Dita ini pinter loh, kalau pengen mau dapat momongan datang ke Bu Bidan Dita itu nanti diedukasi yang benar tuh. Itu misalnya. Oh, ternyata menstruasinya teratur atau nggak teratur misalnya. Ya, tidak lanjuti dengan cek lab tadi sama USG ya, dikasih pengantar ya ke SPOG. Boleh pakai BPJS boleh kalau sudah apa namanya melewati 12 bulan tadi. Infertil aja. Rujukan untuk screening infertilitas pada pasangan muda usia sekian 12 bulan belum terjadi kehamilan. Oh, berarti ini ada SPOG ini baca rujukannya, oh berarti bidannya pinter ini tahu diagnosis infertilitas, dirujuk secara dini gitu loh. Ya. Bidan lulusan Poltekkes Jogja harus sudah paham kayak gini ya. Oke, ini tindak lanjutnya. Ini mungkin nggak perlu dijelaskan lanjut lah. Prinsipnya nanti sama dokter akan dievaluasi AMH dan seterusnya. Apakah akan perlu IVF atau enggak, tubanya ada sumbatan atau enggak, dan seterusnya. Ini pada laki-laki juga akan ada tindak lanjut sesuai dengan hasil pemeriksaan. Oke, sampai sini jelas ya. Kita akan lanjut ke part, kalau rame lanjut part 3. Kalian bosen apa bosen? Mau sarapan dulu, beli cilok dulu biasanya enggak?
Enggak, Dok. Lanjut, Dok. Lanjut, yang bilang lanjut cuman kamu loh, Dita. Yang lainnya diem loh ini. Saya Alia, Dok. Oh, Alia. Kok jenengnya di situ Dita? Oh, ini siapa ini? Lanjut ya. Iya, Dok. Iya, Lanjut, Dok. Dok. Kok kamu pada lemes sih, belum sarapan ya? Oke, ini gynecologic problems ya. Kan tadi saya bilang 1 dari 3 pasien datang keluar ginekolog itu pasti berhubungan dengan gangguan apa ini? Gangguan haid, ya, gangguan menstruasi, namanya abnormal uterine bleeding atau AUB. Ya, AUB itu ada subgrupnya, ya, ada heavy menstrual bleeding, perdarahan banyak, ya, dan seterusnya. Nah, disebut AUB jika ada gangguan perdarahan yang tidak normal, bisa dalam hal volume, regularitas, bisa waktu, frekuensi, ya, durasi, dan seterusnya. Nah, penyebabnya ini mudahnya ada singkatan ini, diingat-ingat ya. Palm coin. Palm itu artinya telapak tangan ya. Ya, palm coin. Palm polip, adenomyosis, leukemia, M-nya malignansi. Coin itu koagulopati, ovulatory dysfunction, endometrial, iatrogenik atau tidak terklasifikasi. Ya, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi ini palem ini yang PALM ini penyebab organik. Jadi ada gangguan di organnya. Kalau koin ini gangguan non organik. Jadi bisa hormonnya, regulasinya dan seterusnya. Ini jenis-jenis miomia nih kita akan bahas satu persatu. Polip. Polip adalah pertumbuhan dinding endometrium tidak normal yang berlebihan. Ya, karena ini endometrium, dia akan mudah berdarah. Jadi biasanya akan keluar darah di saat siklus haid maupun di luar haid. Namun saat siklus haid biasanya lebih berat perdarahannya. Ini polip. Dan ini juga mempengaruhi kesuburan, karena kalau ada pembuahan, ada polip, ini radang nih, tidak terjadi penempelan yang optimal. Ya. Polip bisa kita lihat pakai teropong, ya, histeroskop, nanti dikerok sekalian pakai resektor di histeroskop. Jadi nanti kita bisa potong polipnya. Kita lihat, cari, potong. Nih, ini gambaran ya. Kalau kita pakai teropong histeroskop ini tampak nih. Ini kan normal dinding apa namanya rahimnya ini kan seperti karpet musola tapi yang tebel ya. Bagus. Ini memang ideal untuk implantasi. Tapi kalau ada polip nih, Nah, polip pada polip berdarah pasti polip nih, ini merah-merah darah, pembuluh darahnya mudah pecah, ruptur, ya. Nah, polip ada yang bertangkai seperti ini, ada yang tidak jelas tangkainya. Nah, ini kita reseksi, ya. Yang kedua, endometriosis. Endometriosis itu gejalanya apa? Kalau polip kan tadi perdarahan. Endometriosis gejalanya apa? Nyeri hebat di bagian panggul. Nyeri. Istilahnya apa tadi? Namanya apa? Dismenor. Dysmenorrhea. Paling sering gejalanya adalah dysmenorrhea. Dysmenorrhea atau pelvic pain, maksudnya di luar jadwal haid. Nah, dysmenorrhea itu gejala yang paling underrated ya. Jadi kalian menganggap nyeri haid itu normal. Padahal sudah nggak normal, lebih dari 72 jam, jadinya hebat. Mengganggu aktivitas, ini kelas meringis-meringis terus, minum obat nggak sembuh, itu udah nggak normal. Tapi norma sosial kalian menganggap, cemen kalau mengeluh, ya kan, jadi nggak periksa. Atau kalian takut periksa. Gitu. Padahal endometriosis itu
Kalau ditangani sejak awal, dia responnya bagus. Gitu. Jadi, kenali diri kalian sendiri ya. Kalau ada dysmenorrhea sekunder yang mengarah pada endometriosis, ya diperiksakan. Ya, endometriosis itu adalah pertumbuhan endometrium di tempat yang tidak normal. Harusnya kan dia di dalam sini, tapi dia tumbuh di myometrium misalnya. Atau tumbuh di luar tuba, atau di ovarium, atau dimanapun. Itu tidak normal, namanya endometriosis. Ectopic endometrial growth ya. Nah, karena sifat endometrium ini akan meluruh secara siklik dipengaruhi hormon, nanti dia waktu jadwalnya meluruh, yang di sini meluruh, di sini nggak bisa meluruh kan, jadinya nyeri, 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 nyeri. Nyerinya hebat. Makanya nyerinya biasanya siklik dysmenorrhea. Ya, gejalanya tadi ini ya, sharp, deep pain, saat ovulasi nyeri hebat, tajam, mengganggu seksual intercourse, gangguan usus, atau berkemih sakit ya. Bleedingnya juga terganggu, makin berat, makin nyeri. Mungkin ada diare, konstipasi, mual. Kemudian ada lemah, kadang dan infertilitas karena endometriosis kesuburan turun. Ya, atau nyeri siatik. Jadi nyeri haidnya tuh sampai ke kaki, ke tungkai gitu. Ini gejala-gejalanya. Nah, mohon dikenali ya. Kemudian perbedaannya tadi saya sebutkan sih ya, bedanya antara dysmenorrhea primer sama sekunder ya. Ya, ini abnormal ya. Temukan abnormalitas ya berhubungan dengan intensitas, waktu, timing tadi sudah disebutkan. Dan ada keluhan yang menyertai, bisa menoragi atau dispareni. Dispareni kalau berhubungan sakit ya. Nah, ini gambaran laparoskopinya. Jadi kita masuk pakai teropong nih kelihatan endometriosis nih. Adesi, lengket-lengket, lengket-lengket. Kita ketemu kista juga. Jadi di USG gambarannya seperti ini. Kista endometriosis. Kista endometriosis begitu dilihat, dipecah gitu, warnanya coklat. Maka sering disebut dengan kista coklat. Jadi kalau tanya kista coklat itu apa? Kista coklat adalah kista endometriosis. Cairan coklat ini isinya darah dan tumpukan hemosiderin, jadi warnanya coklat. Ya, jadi ciri-cirinya pasien nyeri hebat, mungkin infertilitas, ada gangguan yang menyertai. Ya, di USG tampak ada massa kistik ya, ini kista coklat. Ini tata laksananya gimana ya? Dioperasi kistektomi, diambil kistanya saja. Ovarium yang sehatnya ditinggal, gitu, sehingga fungsi reproduksinya tetap terjaga. Kalau ada adesi, lengket-lengket dibebaskan. Ya, komplikasinya itu juga bisa berat ya, endometriosis bisa infertilitas, infeksi, bisa sampai kanker ya. Jadi endometriosis itu bisa berubah jadi kanker, ya, kanker ovarium. Jadi kalian harus apa namanya aware sama diri kalian sendiri. Kalau kalian merasa ada keluhan itu periksa ya, periksa ke SPOG ya, dimanapun boleh. Pokok udah thank you. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Silakan, namanya siapa? Dari mana? Nama saya Analis, Dok. Siapa? Analis. Analis. Oh, seorang analis gitu. Kamu orang mana? Baik, Dok. Saya orang Bekasi, Dok. Oh, jauh itu ya. Dekat Pluto Iya. ya. Dekat mana, Dok? Dekat Pluto. Planet Bekasi. Oh, ya. Ya, jadi gini, Dok. Dari keluarga saya sebelumnya itu menggunakan KB suntik. Nah, namun sudah berhenti selama 2 tahun. Sekarang mengalami pendarahan di luar siklus haid, nyeri perut. Setelah diperiksa, diketahui ada penebalan endometrium ditambah sama kista yang ukurannya itu masih kecil-kecil, Dok. Apakah kondisi ini tuh bisa tetap disebabkan oleh efek jangka panjang dari KB suntik? Itu, Dok. Oh, ya, sebenarnya kalau udah berhentinya setahun ya, 2 tahun, Dok, 2 berhentinya. tahun ya, sebenarnya sudah nggak berhubungan ya dengan
apa namanya KB suntiknya. Tapi memang dia penebalan endometrium umurnya berapa? Bisa jadi kan gini. Jadi hiperplasi endometrium, penebalan dinding endometrium itu menimbulkan perdarahan tidak normal. Ya, kenapa terjadi penebalan dinding endometrium? Ya karena faktor yang merangsang penebalan endometrium itu berlebih, yaitu estrogen. Jadi kalau estrogennya tinggi, itu justru menimbulkan hiperplasi endometrium. Kalau suntikan, kalau KB hormonnya tipe suntik ya, progestin only, progestin ya, medroxyprogesterone, justru biasanya endometriumnya itu menipis. Gitu. Nah, kalau penebalan berlebih ini ya kita harus cari tahu apa penyebabnya. Biasanya dikuret dulu atau diambil sampel endometrium jadi tahu apakah ada bakal ganasan, hiperplasia atipik misalnya atau calon kanker endometrium yang perlu kita obati atau tangani atau ada faktor lain misalnya PCOS. Tadi kan disebutkan ovariumnya banyak kista-kista kecil-kecil ya, mungkin PCOS. Jadi PCOS ini nggak ada hubungannya sama KB-nya kemarin. Jadi memang pasien ini ada PCOS gitu. Nah, PCOS ini menyebabkan unopposed estrogen namanya. Estrogennya tinggi, progesteronnya rendah sehingga penebalan endometrium. Ya, PCOS-nya harus diobati atau ditangani. Cara penanganan paling sederhana PCOS itu adalah mengontrol metabolisme. Berat badan harus diturunkan. Biasanya kalau tadinya nggak jelas ada pasien seperti itu biasanya orang tuanya punya sakit metabolik, bisa DM, hipertensi, ada nggak? Nggak ada, Dok. Atau pasien tersebut ada hipertensi atau DM? Nggak ada juga, Dok. Ada juga. Ya mungkin Ya, neneknya atau apa ya. Tapi prinsipnya PCOS ini adalah spektrum paling ringan dari diabetes. Ya, pada wanita. Jadi dia ada gangguan metabolik. Nah, PCOS ini apa namanya? Kalau dikontrol metabolisme dia membaik biasanya. Ya, kalau yang tipe obes terutama berat badan diturunkan 5% dalam 3 bulan itu biasanya membaik itu. Ya, kalau misalnya tidak baru dikasih obat biasanya untuk mengontrol siklus haidnya dan mengembalikan fungsi ovulasi. Gitu ya. Kalau jadi kalau pertanyaannya hubungannya sama KB-nya nggak ada hubungannya itu. Itu mah PCOS diobatin aja ditangani. Ya, oke. Ada lagi Gitu, satu pertanyaan. izin bertanya, Dok. Namanya siapa? Dari mana? Saya Augusta Firdaus, asalnya dari Ponorogo. Oh, Ponorogo. Reok kamu. Bisa reok. Nggak bisa, Dok. Kalau ngereok bisa ya. Mak-mak kan harus bisa ngereok. Kamu ulang tahun ya bulan ini ya? Iya, Dok. Oh ya. Selamat ulang tahun ya. Belum, Nanya Dok, apa? tapi. Gimana, Dok? Nanya apa? Jadi pertanyaannya, bude saya itu sebelumnya itu pernah KB steril. Nah, udah pasang steril, tapi itu emang sterilnya itu di massal gitu, ikut massal. Hmm. Nah, tapi setelah ikut itu beberapa bulan kemudian kok hamil gitu. Oh. Kenapa kok bisa terjadi? Padahal kalau sterilisasi kan termasuknya KB yang paling efektif ya dok termasuknya. Hmm. Ya, Kok kok kayak bisa kebobolan gagal? gitu. Ya, Iya, ya, karena manusia tempatnya berusaha ya. Hasil yang menentukan Allah Ta'ala gitu loh. Angka angka kegagalan kan tetap ada, walaupun sangat rendah ya, 0,001% itu mengalami kegagalan. Artinya terjadi kehamilan setelah sterilisasi. Kenapa? Bisa jadi tekniknya tidak tepat, ya, ya. Atau bisa jadi tekniknya cuma diikat tapi merucut setelah berapa tahun, ya kan nggak tahu ya. Kan tekniknya kan tadi macam-macam ada yang diikat, dipotong, saya nggak tahu kan tekniknya yang digunakan apa. Atau pakai band, pakai yang kuncir karet tadi, ya elastik band itu lama-lama merucut juga bisa ya walaupun jarang sekali terjadi makanya kalau teknik apa namanya teknik MOW atau sterilisasi yang paling ampuh ya salpingektomi atau fimbriektomi jadi dipotong tubannya jadi saluran turun itu dipotong tapi kan kita jarang mengerjakan seperti itu biasanya pada pasien dengan indikasi tertentu misalnya ada kista paratuba atau apa sebagainya sekalian gitu nah
Jadi kalau ditanya kenapa kok bisa gagal ya, wallahu alam bisa jadi tekniknya yang kurang tepat atau mungkin memang efektivitasnya yang tidak tercapai karena misalnya merucut atau apa nggak tahu ya. Jadi kalau sterilisasi bisa gagal bisa walaupun sangat rendah ya. Oke? Baik, Dok. Izin konfirmasi, Dok. Berarti pada misal diikat itu ada indikasinya sendiri, terus kalau misal dipotong itu masing-masing ada indikasinya sendiri gitu ya, Dok. Jadi nggak harus dipotong, nggak harus diikat ataupun pakai yang staples tadi. Ada masing-masing Ya, ada indikasinya sendiri ya, Dok. ya sebenarnya teknik-teknik MOW itu kan macam-macam, ada sterilisasi pomeroy, pomeroy itu diikat dan dipotong. Itu yang paling umum kita kerjakan. Cuman nggak selalu seperti itu. Misalnya pada KB massal biasanya kan kita pakai laparoskopi itu. Itu kan nggak dipotong biasanya ya, cuman pakai band gitu, tubal band gitu. Jadi ditembakin karet tadi untuk ngikat gitu loh. Nah, itu kadang bisa jadi ngambilnya salah, tubannya salah ambil gitu ya, atau ngambilnya tuba betul tapi eh, jepret nembaknya terlalu superficial, jadi mudah lepas. Mungkin selang ini lepas juga bisa. Gitu. Jadi kalau indikasinya ya prinsipnya semua MOW boleh dikerjakan, cuman kan preferensi. Preferensi itu pilihan pasien atau pilihan operator, tergantung situasi dan kondisi. Ya, kondisi itu nggak selalu indikasi medis, kadang indikasi situasi juga. Kalau kamu ngerjakan laparotomi, dipotong tubannya di MOW massal ya rampungnya besok subuh gitu loh. Ya. Ya kan bisa seperti itu. Jadi kondisi situasi dan kondisi itu kompleks, tidak hanya indikasi medis tapi juga visibilitas ya. Mau mengerjakan eh, mini laparotomi atau laparotomi butuh bius misalnya, ada anestesinya kan repot. Tapi kalau laparoskopi MOW yang tadi pakai elastic band kan cukup disedasi aja, pasien disedasi, kasih analgetik bisa dikerjakan karena apa sederhana kan. Itu ya jelas ya. Jelas, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, oke cukup. Semoga bermanfaat ya. Tanya dok, Ya terakhir ya udah jam 10. terakhir dok. Ya, ya. Kenalkan saya Alia, saya dari Jakarta. Saya izin bertanya, tadi yang Jaksel apa mana kamu? Iya lagi ya. Jakbar dok. Oh, Jakbar, kirain anak Jaksel ya. Jumat pamit, Bar. Sabtu samit. Iya, B. izin bertanya tadi yang dokter bilang pasien itu bisa memilih prosedur MOW-nya. Jadi apakah di rumah sakit di Indonesia, semua rumah sakit Indonesia itu semua metode prosedur MOW itu sudah ada ya dok? Nggak kayak satu rumah sakit cuma bisa misal laparoskopi, rumah sakit lain nggak bisa. Itu gimana dok? Jadi semua SPOG ya, semua SPOG udah diajarin, udah bisa semua. Itu kan bagian dari kompetensi SPOG. Semua teknik, mau laparoskopi, mau mini laparotomi, mau tekniknya sterilisasi pomeroy, fimbriektomi, semua bisa. SPOG itu bisa mengerjakan itu semua. Nah, perkara RSUD bisa menyelenggarakan atau enggak beda-beda, Mbak D. Gitu. Kan mungkin ada RSUD nggak punya laparoskopnya ya. Dokternya bisa, alatnya nggak ada gitu loh. Ya. Atau dulu saya pernah di Kalimantan anestesinya nggak ada gitu. Ya kan? Kita bisa ngerjakan, alatnya ada, anestesinya nggak ada, maka ngerjakan metode yang tersedia gitu. Jadi kalau pertanyaan apakah semua RSUD bisa tergantung RSUD-nya. Kalau pertanyaannya semua SPOG bisa, bisa gitu loh. Paham ya? Paham dok. Baik, terima kasih dokter. Ya, oke. Cukup ya, Dik ya? Dokter, izin bertanya. Oh ya, gimana? Terakhir dokter, Ya, namamu kan siapa? ada pasien, dia tuh sudah menikah. Perkenalkan nama saya Anum Rani Marcika Orang Jogja ini pasti ini. dari Purwokerto. Oh lah. Purwokerto. Ya, Ngapa? ya. Terus. Langsung ke pertanyaannya ya, Kak. Jadi kan ada seorang pasien, dia sudah menikah, tapi ada di suatu hari dia tuh berhubungan, tapi setelah berhubungan itu dia keluar darah dok.
Lah itu kira-kira kenapa ya, Dok? Ya, kalau gitu berhubungan keluar darah itu bisa normal dan nggak normal ya. Berhubungan keluar darah kan perdarahan itu bisa saja karena laserasi, misalnya himen, siapa tahu lagi pengantin baru berdarah, atau kurang lubrikasi ya, kurang pemanasan, lecet vaginanya berdarah bisa. Atau ada patologi. Patologi itu ada penyakit. Misalnya miom tapi di serviks, polip di serviks. Ya kalau kesenggol bapak ya berdarah, ya kan? Atau kanker serviks itu yang khas ya, kanker serviks itu pada stadium awal itu berdarahnya saat berhubungan. Kalau habis berhubungan berdarah, bukan berdarah. Ya. Jadi kalau postcoital bleeding namanya. Jadi berhubungan berdarah setelah berhubungan atau postcoital bleeding itu ya penyebabnya macam-macam. Salah satunya itu tadi. Gitu ya. Jelas ya, Dik? Baik, Dokter. Terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Apa sudah cukup? Izin bertanya, dokter. Dokter izin bertanya. Kalau sudah cukup, kita cukupkan ya. Izin bertanya. Nanti dokter. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya mohon maaf ya. Selamat. Habis ini ngapain kalian? Pulang ya? Udah di rumah ini ya? Dokter izin Oke. bertanya. Siapa ini? Perkenalkan dari nama Leora, asalnya dari Kalimantan. Kalimantan mana, Dek? Kalimantan Barat, dokter. Aku dulu pernah tugas di Kalimantan Tengah tadi. Iya, Jadi kamu dokter. dari mantan yang barat ya? Iya, dokter, dari Gimana namanya apa? Kalimantan Barat. Mau tanya itu, apakah ada perbedaan untuk penanganan antara pasien pengguna IUD hormonal sama IUD tembaga, dokter, kalau bila terjadi pendarahan yang tidak teratur? Ya, kalau pasien ada gangguan perdarahan abnormal, jangan langsung kamu sarankan IUD ya. Kamu harus pastikan nggak ada patologi yang kontraindikasi. Ya, jangan IUD kan salah satunya kan kalau pasien dengan PID nggak boleh. PID kan bisa saja dikeluarnya perdarahan atau pasien dengan patologi uterus, misalnya ada polip, ada miom, atau ada kanker serviks, ya jelas nggak boleh kan. Jadi kalau kamu mau menyarankan IUD itu harus pastikan aman gitu loh. Jadi jangan pasien perdarahan kamu sarankan IUD. Malah pertanyaanmu kan IUD mana yang aman untuk pasien dengan perdarahan. Justru kalau ada perdarahan jangan kamu sarankan IUD gitu loh. Ya, jadi boleh kalau yakin patologi yang menjadi kontraindikasi pemasangan IUD. Oke? Jadi habis Jelas pemasangan nggak, Dik? IUD gitu ada pendarahan. Oh, setelah pemasangan IUD terjadi pendarahan. Oke, dokter. Jadi penanganannya apakah beda atau tidak? Setelah pemasangan IUD terjadi pendarahan. Ya, setelah pemasangan IUD terjadi pendarahan, terus untuk penanganannya antara IUD hormonal sama tembaga itu Oh, gimana? nggak ada bedanya. Kalau ada pendarahan dari prosedur kan yang menyebabkan terjadi pendarahan kan prosedurnya, Dik, Oh bukan iya, dok. bukan jenis IUD-nya. Jadi kalau ada pendarahan setelah pemasangan IUD ya dicari tahu ada perforasi yang enggak gitu ya, ada cedera enggak. Kalau IUD-nya masih terpasang ya dilepas aja gitu. Baik. Nanti metode yang lain siapa tahu nancep atau mungkin ya ini ada komplikasi yang kita perlu cari tahu lah. Ya, baik, dokter. Terima kasih. Ya, oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, dok. Terima kasih, dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. kasih, Terima kasih, dokter. dokter. Terima kasih, dok. Dokter Yuja masih mau minta sedikit tambahan, boleh dokter? Ini kan dok.
Beliau sudah sudah keluar ya? Sudah, Ibu. Oh, Ya, sudah. sudah, Oh ya, Ibu. sudah. Nggih, nggih. Oke, oke. Nggih, terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu dengan dosen tamu, nanti berikan update lagi ya untuk jam 1 atau jam 2. Nggih, monggo untuk yang materi hari ini bisa ditambahkan terkait ini nggih teman-teman untuk tadi mungkin secara ini belum disampaikan secara detail tapi teman-teman nanti menambahkan untuk alur ini ya teman-teman kalau ada deteksi dini kanker misalnya ada IVA atau pap smear